Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Pak Cai. Kali ini Pak Cai akan melanjutkan tentang materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada submateri kali ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah tropis memiliki karakteristik daratan dan perairan yang beragam. Akan tetapi, secara umum relief permukaan bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu relief daratan dan relief dasar lautan. Yang pertama, ada relief daratan. Jadi, relief daratan adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di daratan. Relief daratan terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah datar yang luas dan tingginya antara 0 sampai kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lapisan tanah yang ada di dataran rendah berbentuk lapisan horizontal. Dataran rendah umumnya terdapat di tepi pantai dan di kaki gunung atau pegunungan. Dataran rendah yang ada di Indonesia diantaranya dataran rendah yang terdapat di tepi pantai timur Pulau Sumatera, Pantura Jawa, pantai selatan, kemudian barat dan timur Pulau Kalimantan, serta pantai selatan Pulau Papua. Kemudian yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato adalah bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi pun bisa terjadi karena bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung di sekitarnya. Contoh dataran tinggi yaitu dataran tinggi Bandung di Jawa Barat, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Malang di Jawa Timur, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat. Yang nomor 3 masih di relief daratan, ada bukit dan perbukitan. Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya dan lebih rendah daripada gunung yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bukit dapat berdiri sendiri atau dapat pula menjadi bagian dari satu gunung dan rangkaian pegunungan. Bukit pun ada yang berjejer dengan bukit-bukit lainnya. Contoh bukit di Indonesia seperti Bukit Sabak di Sukabumi, Jawa Barat. Yang keempat, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dan dibatasi oleh lereng di sekelilingnya. Contohnya, Gunung Semeru di Pulau Jawa, Gunung Kerinci di Sumatera, dan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Pegunungan adalah permukaan bumi yang berupa rangkaian atau sekumpulan gunung-gunung besar dan kecil. Contohnya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, serta Pegunungan Muler dan Pegunungan Bukit Raya di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada relief dasar laut. Sebelum kita lanjut, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Ini adalah relief dasar laut, yaitu bentukan-bentukan di dasar laut yang terbentuk akibat aktivitas tektonik, aktivitas vulkanik maupun pergerakan arus di bawah laut. Yang pertama ada gunung laut. Jadi gunung laut itu adalah gunung yang kaki-kakinya terletak di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan laut. Contohnya adalah Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Kemudian ada dangkalan atau paparan atau shelf. Dangkalan atau paparan adalah dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter yang dianggap sebagai bagian daratan yang masuk ke dalam laut. Contohnya dangkalan Sunda di sekitar Selat Sunda. Kemudian yang ketiga ada lereng benua atau continental slope. Lereng benua adalah dasar laut yang merupakan kelanjutan dari dangkalan yang memiliki kedalaman kurang dari 1.500 meter.
Kemudian ada punggung laut. Punggung laut adalah pegunungan atau rangkaian bukit-bukit dalam laut yang dapat muncul di atas atau di bawah permukaan laut. Contohnya punggung laut Sibolga. Kemudian ada ambang laut atau drempel. Ambang laut atau drempel yaitu pegunungan atau bukit-bukit di dasar laut yang memisahkan dua buah laut. Contohnya ambang laut Sulawesi. Kemudian ada lubuk laut atau basin, yaitu dasar laut yang dalam dan bentuknya itu bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Contohnya lubuk laut Banda yang ada di Maluku. Kemudian ada palung laut, yaitu dasar laut yang dalam, sangat dalam. Kemudian ada sempit, kemudian curam dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus-menerus. Contohnya Palung Kai di dekat Pulau Papua. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.